Halo, assalamualaikum teman-temanku. Jumpa lagi ya di Mas Guru 87. Oke teman-teman, kali ini kita mau sharing ya, karena ini sudah berada di akhir pembelajaran tahun ajaran ini. Sudah kemarin sudah ada asesmen akhir tahun atau asesmen sumatif akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Karena namanya gonta-ganti kadang bingung ya, tapi intinya tes kenaikan kelas sudah selesai. Maka saatnya kita untuk mengolah nilai dan nanti memasukkannya ke dalam aplikasi e-raport. Ya, saya biasanya itu di awal tahun ajaran baru biasanya membuat di spreadsheet atau Excel itu daftar nama anak, kemudian nilai harian. Nah, saya biasanya di dalam nilai rapot itu saya memasukkan 3 unsur nggih. Jadi ada nilai harian, ini NAH itu nilai akhir harian. Nanti dia berkontribusinya 30% dari nilai akhir. Terus kemudian NAP itu nilai akhir presensi, dia berkontribusi 20%. Dan juga nanti NAU nilai akhir ujian itu berkontribusi 50%. Dan nanti akan ditotalkan menjadi NR atau nilai rapot. Dalam satu semester saya paling tidak mengadakan penilaian harian itu sebanyak 8 kali ya, minimal itu 8 kali, dan ini hasil dari anak-anak mengerjakan sendiri. Kemudian ini saya rata-ratakan, dan dari rata-rata itu saya kalikan 30%, maka ketemu NAH ini. NAH ini akhir harian. Kemudian untuk presensi itu saya memberi apresiasi 100 itu bagi mereka yang masuk terus atau ada toleransinya, yaitu di bawah 7 hari itu masih saya toleransi, misalnya izin atau sakit, maka tetap saya beri nilai 100. Adapun nanti yang izinnya atau absennya lebih dari itu nanti baru saya kurangi. Dan itu memberi kontribusi 20%, jadi nilainya 20. Nah, untuk UKK ini saya membuat sistem fair nih, kompetisi. Jadi sebelum UKK saya memberi rangkuman materi kepada semua anak, saya kasihkan untuk belajar, dan pada saat mengerjakan itu mengerjakan sendiri. Jadi biar anak punya kemandirian dan tanggung jawab. Nah, nanti ini memegang persentase paling besar ya, yaitu 50%. Agar anak itu juga termotivasi ya. Karena biasanya kan kalau di kelas 1 2 kadang soal itu dibacakan kemudian dipancing-pancing. Oke lah untuk beberapa keadaan seperti itu ya, tapi sedikit-sedikit kita juga harus memberikan mereka kemandirian agar terjadi kompetisi. Ada greget untuk belajar agar mendapat nilai bagus. Nah, ini nanti coba kita masukkan nilai UKK. Saya sudah menulis di sini nilai UKK yang didapat oleh anak-anak cukup bagus ya untuk pelajaran PPKN. Bahkan ada yang dapat 98. Kita copy aja, kita masukkan ke sini. Nanti setelah kita masukkan sini, nilai di NR ini akan otomatis berubah. Nah, ini menjadi NR atau nilai rapot 87, 83 dan seterusnya. Kita lakukan hal yang sama untuk mata pelajaran yang lain. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada seni rupa. Nah, nanti di bawah sini ada rekapan nggih. Rekapan dari semua mata pelajaran. Jadi PPKN tadi yang hasil di atas 87 tadi nanti otomatis akan termuat di sini. Matematika juga sama. Jadi kalau yang di atas tadi berubah, di sini juga akan berubah. Setelah ini semua masuk, kemudian untuk PJOK bahasa Inggris dan agama itu ranahnya dari guru mapel masing-masing. Jadi kita ini masukkan manual. Kita masukkan manual menunggu hasil dari pengolahan nilai dari guru tersebut. Kebetulan yang PJOK dan agama sudah masuk, yang belum adalah bahasa Inggris. Saya masih menunggu dari beliau. Kemudian nanti setelah masuk semua, di sebelah kanan sini ada nilai totalnya. Nilai totalnya berapa, dan memang di kurikulum Merdeka nggak ada ranking ya, tapi paling nggak di sini kita tahu siapa peringkatnya siapa. Selain itu kita bisa menggunakan data ini, hasil ini, kita tinggal memantau ya, kita cocokkan dengan KKM. Jadi misalnya ada anak yang
masih di bawah KKM, misalnya KKM-nya 75 kok ini masih 72, maka kita bisa melakukan remedial karena ini kan waktunya masih kurang 2 minggu untuk rapotan. Jadi masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Karena memang di dalam kurikulum Merdeka itu tuntutannya adalah KKM atau tuntas. Jadi ini termasuk semi murni ya, dalam artian ini memang hasil dari pekerjaan anak-anak, walaupun misalnya dalam tugas harian anak-anak mengerjakan itu secara berkelompok, tapi paling enggak mereka mengerjakan sendiri, bukan nilai katrolan langsung atau nilai awur-awuran kita masukkan. Karena sebenarnya bisa saja di dalam e-rapot itu nilai itu kita jujuk ya, atau kita langsung kasih nilai si A berapa, si B berapa, si C berapa, itu bisa. Karena kita menginputnya nanti di e-rapot adalah satu persatu secara manual. Tapi bagaimanapun kita sebagai guru juga harus fair nih, melatih anak untuk berkompetisi, kemudian mandiri, mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Dan nanti memang kalau misalnya masih ada yang kurang seperti ini ya, yang bawah ini masih ada 64, 69, itu masih banyak yang kurang. Karena paling enggak sih kayaknya 70 atau 75 lah. Nah, kita bisa melakukan remedial sekaligus memberi catatan yang nanti kita sampaikan ke wali kelas berikutnya bahwa ada beberapa anak kendalanya ini. Nah, itu nanti sebagai data awal agar di kelas berikutnya anak tersebut mendapat perhatian ekstra dari gurunya. Karena itu tadi di dalam kurikulum Merdeka itu tuntutannya harus tuntas atau harus naik kelas, sehingga terkadang sebenarnya kemampuan anak itu belum mencapai level itu atau belum tuntas secara kemampuan, tapi terpaksa harus naik. Nah, itu menjadi beban juga. Beban buat anak karena di pelajaran kelas selanjutnya itu lebih berat. Beban juga bagi guru kalau anak tersebut ternyata belum memiliki kesiapan belajar atau di dalam kelas itu kemampuannya terlalu jomplang, itu juga menyulitkan guru. Nanti kalau kita fokus pada anak yang sudah paham, yang di bawah ini nanti semakin ketinggalan. Tapi kalau kita fokus kepada anak yang belum paham, anak yang sudah paham itu biasanya nggak sabaran, dia pengennya ngebut aja. Nah, disitulah peran pendidikan atau pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Jadi kita memang harus memberikan metode dan juga materi yang berbeda untuk anak dengan kemampuan yang berbeda. Namun kembali lagi memang belum semua guru itu mampu menguasai teknik seperti itu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga masih proses. Nanti dalam perjalanannya insya Allah pasti semuanya bisa. Nah, nanti setelah kita dapatkan nilai akhir untuk rapot ini, kita baru menginputkannya ke aplikasi e-rapot. Nanti akan kita sambung di video berikutnya atau nanti saya sambungkan dengan video ini agar semakin jelas gimana cara input nilai di aplikasi e-rapot. Terima kasih, semangat untuk teman-teman semua, sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.